Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitiana, kelas 11 FPL 1, nomor absen 10, di SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UML. Pengertian UML. UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat tool desain berorientasi objek dari IBM. Nah, UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek, dan Grady Butch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem. Nah, kelebihan UML: uniformity, pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan PL dan perancangan struktur data. Understandability, kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lalu stability, kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Terakhir, reusability, dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Fungsi UML untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram. Untuk menambahkan atau memperluas fungsionality dengan stereotip. Jenis-jenis UML antaranya yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan masih banyak loh. Use case diagram. Pengertian: use case adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga digunakan untuk membentuk perilaku behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang ada. Nah, deskripsi. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang bisa berbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor pada user atau sistem lainnya dengan sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Komponen-komponen bentuk use case. Aktor.
Aktor merupakan seseorang atau suatu seperti mesin atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat memberikan sebuah informasi inputan kepada sistem atau keduanya menerima dan memberikan informasi pada sistem. Aktor hanya berorientasi dengan use case atau case, akan tetapi tidak memiliki kontrol atau use case yang menyebabkan aktor berinteraksi dengan sistem. Adanya arus informasi yang diterima maupun yang diinputkan ke dalam sistem. 3. Interaksi dengan seseorang atau suatu pihak yang mengelola sistem tersebut. 4. Sumber daya yang berasal dari luar yang digunakan oleh sistem. 5. Sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun. 2. Use case. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan dan manfaat dari sistem yang akan dibangun. Use case diagram hanya digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem tersebut berjalan untuk pengguna, bukan berdasarkan dari alur mana maupun urutan kejadian proses suatu sistem dari pengguna sampai dengan tahap akhir. Step diagram menentukan use case pada sistem, gambaran tugas dari sebuah aktor, sistem yang memberikan informasi balasan yang bernilai kepada aktor. Notasi atau simbol use case diagram. Ada aktor, dependency, include, extend, association, aktor keterangan menspesifikasikan himpuan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Terus dependensi hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Terus generalization hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur dari data dari objek yang ada di atasnya. Objek induk itu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Memspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Terus association apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Terus ini fungsi use case diagram atau komunikasi dengan klien, membuat tes dari kasus-kasus secara umum, menjalankan fasilitas yang ada. Kelas diagram deskripsi. Kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, kewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kelas juga memiliki 3 area pokok utama, yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama berfungsi untuk memberi identitas pada sebuah kelas. Atribut fungsinya adalah untuk memberi karakteristik pada data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas. Sedangkan operasi fungsinya adalah memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek. Dalam mendefinisikan metode yang ada dalam kelas harus diperhatikan yang namanya cohesion dan coupling. Cohesion adalah ukuran keterkaitan sebuah instruksi di sebuah metode. Coupling adalah ukuran keterkaitan antara metode. Di dalam kelas diagram terdapat hubungan antar kelas secara konseptual yang disebut relasi antar kelas. UML disediakan macam-macam relasi antar kelas, di antaranya asosiasi, hubungan statis antar kelas, terus agregasi, hubungan dari keseluruhan objek, generalisasi, relasi beberapa subkelas ke superkelas, terus dependensi, keterhubungan tiap kelas. Nah, ini notasi atau simbol pada kelas diagram. Simbol kelas, deskripsi kelas pada struktur sistem. Terus antar muka sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Asosiasi, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
Terus asosiasi berarah, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi berarah biasanya juga disertai dengan multiplicity, generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus. Kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Nah, fungsi kelas diagram itu sudah memodelkan distribusi explainability, membedakan vocabulary dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logical database skema. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.